Bokap kita marah-marah datang ke yang penjaga bioskop. Pak samperin, marah-marah tuh. Kenapa anak saya nggak bisa masuk? Anak angkatan laut. Karena duitnya nggak ada tentara itu. Ntar mereka jualnya jual resmi, tapi bapak kita dapat uang. Sayangnya uangnya nggak dikasih buat anak-anak ya. Buat ngapain coba? Main judi. Keluarga sih biasa aja ya. Mereka juga udah tahu lama sih aku bebel. Sama keluarga aja kita bebel, apalagi sama ini, jadi udah. Ya bodo amat lah, yang penting ada orangnya. Ya kalau nama Deolipa Yumara, panggilannya Olive. Panggilannya Olive. Aktivitas hari-hari ya begini, pengacara, pengangguran banyak acara. Kalau lahir ya, lahir tuh di Cilincing, di Komplek Dewa Kembar Cilincing, di Komplek Angkatan Laut ya. Pokoknya kalau kamu ke Priuk, karena Cilincing itu ada Komplek Dewa Kembar tuh. Di sana lahir tahun 72. Kan Dewa Kembar itu Komplek Angkatan Laut. Bapak aku tuh Angkatan Laut. Dari Surabaya. Terus pokoknya dari Surabaya dia di dinas ke Cilincing, ke Tanjung Priuk, disitulah aku lahir. Kalau aslinya aku ya dari Jawa. Bapak dari Yogyakarta, ibu dari Jombang, dari Tebuireng, Jawa Timur. Jombang, dari Diwu. Ya, dua-duanya Jawa, makanya aku orang Jawa asli. Di mana? Di Dewa Kembar itu sampai umur 4 tahun, 4,5 tahun. Dari Dewa Kembar Blok A ke Blok B. Nah, dari Blok B itu kemudian tahun 1976 orang tua disuruh pindah ke Manado, ke Bitung. Berangkatlah tahun 77. Kalau masalah dididiknya, ya tentunya nggak dididik secara keras, juga nggak dididik secara halus, biasa-biasa aja. Karena orang tua kita, bapak kita nggak pernah mengajarkan sesuatu yang sifatnya pas atau ya memang ngarahinnya udah nggak ada pengarahan. Kita didik ya suka-suka kita aja, ngikutin arus. Tapi kalau mama kita kadang suka didik. Cuman kan kita keluarga besar, aku kan keluarga besar, 5 bersaudara, aku anak bontot juga. Ya udah, ya namanya anak bontot. Terus kemudian pendapatan orang tua kan kecil, cuman angkatan laut kan, gaji kecil nggak cukup buat macam-macam. Ya sudahlah, apa adanya. Cuman kita dididik di Komplek Angkatan Laut. Zaman dulu bangga jadi anak tentara, namanya anak kolong. Jadi kita kalau nonton bioskop pun dan tanya dari mana? Oh, anak tentara, angkatan laut. Lolos gitu. Suatu ketika kita nggak lolos, udah ngaku anak tentara nggak lolos karena nggak percaya itu, nggak percaya. Di bioskop Intan kan, mana bapak tentara, bohong kan gitu, lo nggak boleh masuk. Pulang nangis dong. Jalan kaki, ada kali setengah jam lebih, namanya jalan kaki antar komplek ke bioskop kan. Aduh, mau bokap kita, marah bokap kita kan. Bokap kita marah-marah datang ke yang penjaga bioskop. Pak samperin, marah-marah tuh. Kenapa anak saya nggak bisa masuk? Anak angkatan laut. Oh, kaget dia. Kirain bukan angkatan laut, ternyata angkatan laut tuh. Iya pak, sorry pak, salah, wah digampar-gamparin tuh. Ya nggak tertarik sih, bukan karena itu ya, karena arogansi pertama, yang kedua karena duitnya nggak ada tentara itu. Kalau kita marah-marah datang ke yang penjaga bioskop, Pak samperin, marah-marah tuh. Kenapa anak saya nggak bisa masuk? Anak angkatan laut. Jadi kapal Taiwan kan juga lewat tuh, berhenti itu kan di Bitung gitu kan. Bapak kita tuh naik kapal kecil, naik perahu kecil, nyamperin tuh, pakai pangkat resmi, pakai seragam resmi, itu mereka yang Taiwan itu hormat kan. Itu dipalak-palakin tuh, mana barang-barang yang bisa diselundupin ke darat. Begitu. Bokap kita banyak begitu. TV rata-rata, TV radio. Zaman dulu kan alat elektronik nggak banyak. Ya dijualin ke pengepul di pasar Bitung.
ntar mereka jual resmi tapi bapak kita dapat uang. Sayangnya uangnya nggak dikasih buat anak-anak ya, buat ngapain coba? Main judi. Nah di SMA itu masuk ke pertanyaan berikutnya, kita itu paham bahwasanya yang bakal jadi dulu itu sekolah hukum pengacara. Dulu itu ada contoh-contoh pengacara kan, kayak Bang Atan Buyung Nasution yang suka tampil di berita itu kan, sama siapa pengacara ini kan, senior banget itu kan. Nah aku idola banget sama dunia hukum itu, makanya kelas 1 mau kelas 2 tuh aku udah milih jurusan hukum, pengen masuk fakultas hukum. Kelihatannya gagah banget itu, hukum ya kan, pengacara lagi kan, maco banget tuh, orang jadi senang kalau ada pengacara. Nah tadinya kan aku udah dapet hukum kan, cuman kan persoalannya di fakultas hukum ini, kalau di UI itu orangnya pada kaya-kaya, anak pejabat ini, ada pejabat itu, udah zaman itu udah pada bawa mobil tahun 91, bawa mobil, kita sendiri nggak punya mobil, motor nggak punya, minder dong, namanya kita orang susah. Karena minder itu pengen kita punya nilai lebih supaya kita timbullah harga diri, percaya diri. Udahlah kita kuliah double lagi deh gitu. Jadi pas semester 1 semester 2 di hukum itu kita udah pengen kuliah lagi supaya kita punya kebanggaan ya, bukan dari sisi kekayaan harta tapi dari sisi kemampuan intelektual. Akhirnya pas semester 2 fakultas hukum itu aku mutusin untuk ikut lagi UMPTN. Pilihan pertama sih fakultas ekonomi, pilihan kedua fakultas psikologi. Nah itu mah dari SD juga udah main musik ya. SD kelas 3, kelas 5 waktu di Manado tuh aku suka musik. Karena awal mulanya band ya tahun 2017. Karena kita kan banyak lagu yang kita ciptain, harus punya band ini. Cuman band ini harus kita yang atur, kalau orang lain atur bahaya. Yang udah kan banyak band, kita vokalisnya yang atur orang lain, capek. Ya bagus dong, kalau nggak bagus kita mah ini. Suara aku walaupun jelek-jelek ini bagus dah. Ini suara aku jelek nih, itu bagus sebenarnya itu. Coba kamu dengerin yang lama aja gitu ya. Jadi itu tergantung ya, bagus apa enggaknya tergantung kita punya ya daya tarik apa enggak. Enggak pernah pikiran. Kita ini orang multi aplikasi. Maksudnya apa aja yang kita suka kita jalanin. Apa namanya itu ya? Bukan multi talent ya. Kita suka ini paralel lah. Jadi kalau kita suka 10 persoalan sih semuanya kita jalankan. Multi komplek dalam kehidupan, kerjaan pun kita jalankan. Tapi kalau kita cuma kerjaan satu aja bosen. Makanya aku nggak cocok jadi tentara, nggak cocok. Tentara kan tentara doang, polisi doang. Itu nggak cocok. Aku sukanya ya macam-macam bidang, komprehensif, kompleks, itu suka. Baru aku tenang. Kalau semua ngerjain satu, aku stres. Keluarga sih biasa aja ya. Mereka juga udah tahu lama sih aku bebel, sama keluarga aja kita bebel, apalagi sama ini, jadi udah ya bodo amat lah. Yang penting ada orangnya. Kan waktu kita kuliah kan kita aktivis, artinya kita yang gerakin mahasiswa untuk demonstrasi, untuk bikin orasi, untuk kita bikin suatu ide, nanti kita giring mahasiswa lain tuh teman-teman kita supaya ngikutin pola kita gitu. Ya dari dulu begitu, sampai sekarang juga begitu. Kita giring pikiran orang aja, apalagi udah ada ilmu kejiwaan, gampang kita giring. Ratusan orang bisa kita giring pikirannya sama kita bisa. Baik-baik aja, kalem, kayak orang pacaran. Iya, ya 20 tahun kita sama polisi, 22 tahun sama polisi. Pacaran paling lama, kan gak kawin kita kan. Tapi pacaran doang sama polisi, 22 tahun. Ya, intelijen kan kehidupan. Intelijen lah. Dari pengacara ya. Jadi gini, aku tahun 2000-an kan jadi pengacara. Pengacara ini kan macam-macam nih. Akhirnya pengacara perusahaan, pengacara dunia pertambangan, pengacara minyak, macam-macam. Dari situ kan aku berperkara.
pas menang perkara kan aku nggak dikasih duit, dikasihnya ini ada lahan tambang, udah aku kerjain gimana caranya, ya aku kerjain dong, jadilah aku punya tambang. Terus berperkara lagi, tahu aku punya tambang baru lagi, semua dari perkara. Banyak kan, karena aku udah bicara, aku kasus Eliezer ini kecil-kecil aja, karena nggak punya nilai material kan. Kasus ini kan nilainya nilai politis sama nilai apa entertainer kan. Ya bagus juga sih ada nilai entertainer, tapi kan untuk ukuran aku nilai entertainer udah nggak fungsi lagi, karena orang abis terkenal kan maunya dapat duit banyak dari itu kan. Kalau aku enggak, aku kan udah pegang duit. Aku terkenal juga biasa-biasa aja, ya kan. Tuh aku udah punya semuanya. Kan ada orang pengen terkenal, pengen punya nama supaya dia bisa ngeruk uang sebanyak-banyaknya dari nama dia. Itu, kalau aku enggak, aku udah banyak duit. Ya aku membela orang dong. Kan awalnya kan aku disuruh membela orang, aku bela, karena aku pengacara, membela. Yang dicari kan kebenaran. Setiap persoalan itu kan nyari kebenaran. Benar nggak nih si Eliezer itu ngebunuh? Benar nggak nih dia disuruh? Kan gitu kebenaran itu.